Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hinggardana, mahasiswa S1 Teknik Elektro semester 6. Di sini saya ingin menerangkan bahwa cara kerja motor listrik satu fasa. Langsung saja ya. Ini misalkan kita memiliki sebuah motor induksi satu fasa, di mana motor ini disuplai dengan sebuah sumber AC satu fasa. Ketika sumber AC diberikan pada stator winding dari motor, maka arus dapat mengalir pada stator winding. Flux yang mengalir yang dihasilkan oleh sumber AC pada stator winding tersebut disebut sebagai flux utama. Karena munculnya flux utama ini, maka flux medan magnet dapat dihasilkan oleh stator. Kita misalkan lagi, rotor dari motor tersebut sudah diputar sedikit. Karena rotor berputar, maka dapat dikatakan bahwa konduktor pada rotor akan bergerak melewati stator winding. Karena konduktor pada rotor bergerak relatif terhadap flux pada stator winding, akibatnya muncul tegangan GGL atau gaya gerak listrik pada konduktor rotor sesuai dengan hukum Faraday. Anggap lagi motor terhubung dengan beban yang arusnya dapat mengalir pada kumparan rotor akibat adanya tegangan GGL pada rotor dan terhubungnya rotor dengan beban. Arus yang mengalir pada rotor ini disebut arus rotor. Arus rotor ini juga menghasilkan flux yang dinamakan flux rotor. Interaksi antara kedua flux inilah yang menyebabkan rotor di dalam rotor dapat berputar sendiri. Perlu diingat bahwa pada kondisi awal diasumsi rotor sudah diberi gaya luar. Jadi diberi gaya luar untuk menggerakkan konduktor pada rotor. Karena jika tidak, maka rotor akan diam terhadap flux pada kumparan stator sehingga tidak terjadi tegangan GGL dan kumparan rotor sesuai dengan hukum Faraday. Lalu, masing-masing arus menghasilkan flux yang mempengaruhi rotor. Bagaimana flux tersebut mempengaruhi kecepatan putaran rotor? Bagaimana rotor itu bisa berputar? Ya arus stator akan memiliki flux utama, sedangkan arus pada motor menghasilkan flux pada rotor. Masing-masing flux ini mempengaruhi arah putaran rotor, hanya saja arah keduanya berlawanan sesuai hukum Lorentz. Apabila kita memiliki sebuah kabel yang dialiri arus listrik dan terdapat flux medan magnet di sekitar kabel tersebut, maka akan terjadi gaya pada kabel tersebut. Karena besarnya flux pada stator dan rotor relatif sama, maka gaya yang dihasilkan juga sama. Namun karena arah gaya yang berbeda mengakibatkan rotor tidak berputar akibat kedua gaya yang saling menghilang. Hal ini juga yang mengakibatkan rotor induksi perlu diputar sedikit agar salah satu gaya yang dihasilkan oleh flux lebih besar daripada yang lainnya, sehingga rotor dapat berputar. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara kerja motor satu fasa, motor induksi satu fasa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.